sebagai pemimpin kita 5 tahun yang akan datang. Kalau misalnya Rizik Syihab tidak suka dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, itu silakan saja siapkan calon 5 tahun ke depan, kita tanding lagi untuk coba apa yang atau siapa yang diusung oleh dia, apakah bisa memenangkan di dalam pertarungan pemilu yang akan datang. Kan yang didukung dia selalu kalah. Prabowo didukung Rizik kalah melulu. Sekarang didukung Rizik, Prabowo menang kan. Tetapi ketika sudah menang karena di belakangnya itu ada pengaruh politis dan kenegarawanan dari Bapak Jokowi, itu sekarang Pak Rizik Syihab ini ingin dari Yai Tamamunci tadi betul sekali. Islam yang prosedural, Islam yang substansial, yang dua kutub ini hari ini masih berhadap-hadapan, masih ada sisanya di Indonesia. Kemudian Islam yang prosedural yang hari ini masih diperjuangkan oleh HTI, ex-HTI, ex-EPI dan lain sebagainya, itu secara kelembagaan bisa dibubarkan, tapi dalam konteks ideologi ini kita sulit untuk membubarkan sebuah ideologi. Yang bisa kita lakukan adalah mengepung ideologi itu untuk mempersempit ruang gerak daripada berkembangnya ideologi-ideologi transnasional demikian. Itu yang tentang ideologi ya. Tadi Dr. Kiai Haji Ubaidillah mengatakan kita harus membubarkan ideologi. Saya rasa sulit itu Pak Dr. Ubaid ya. Yang kita bisa lakukan adalah ajaran-ajaran Wali Songo, ajaran-ajaran Nusantara yang penuh kesantunan, kita sebar luaskan, kemudian kita masifkan di seluruh anak negeri kita, agar ideologi-ideologi khilafah, ideologi-ideologi non-Pancasila yang berusaha dijajakan oleh Rizik Syihab CS ini, itu sempit ruang geraknya. Itu tentang Yai Ubed ya. Kemudian tentang hal reuni 212 kemarin ada yang menarik, di mana Rizik Syihab tidak berani untuk mengkritisi Prabowo, tetapi berusaha untuk mengadu domba Prabowo dengan Pak Jokowi, bahkan dengan presiden, dengan wakil presiden Prabowo sendiri, yaitu Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Dia ingin mempetakompli secara diametral antara presiden dan wakil presiden yang dipilih secara sah oleh bangsa Indonesia melalui pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar, dengan mempetakompli antara wakil presiden Republik Indonesia yang mulia Bapak Gibran Rakabuming Raka dengan Bapak presidennya, yaitu adalah Bapak Prabowo Subianto. Ini Pak Rizik Syihab ini melawan Undang-Undang Dasar itu sendiri, yang dimana Undang-Undang Pemilu itu di bawah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, usaha adu domba ini berbahaya bagi perjalanan 5 tahun ke depan negara dan bangsa Indonesia, di mana kita telah bersepakat melalui pemilu, presiden kita adalah Prabowo Subianto dan wakil presiden kita adalah Gibran Rakabuming Raka. Keduanya adalah duit tunggal yang dipilih secara demokratis oleh bangsa Indonesia, yang harus dijaga kemuliaannya, yang harus dijaga kehormatannya oleh seluruh bangsa Indonesia yang secara mayoritas telah memberikan hak pilihnya dan mengangkat secara undang-undang dan undang-undang dasar mereka berdua sebagai pemimpin kita 5 tahun yang akan datang. Kalau misalnya Rizik Syihab tidak suka dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, itu silakan saja siapkan calon 5 tahun ke depan, kita tanding lagi untuk coba apa yang atau siapa yang diusung oleh dia, apakah bisa memenangkan di dalam pertarungan pemilu yang akan datang. Kan yang didukung dia selalu kalah. Prabowo didukung Rizik kalah melulu. Sekarang didukung Rizik, Prabowo menang kan. Tetapi
ketika sudah menang karena di belakangnya itu ada apa namanya pengaruh politis dan kenegarawanan dari Bapak Jokowi, itu sekarang Pak Rizik Syihab ini ingin mengadu domba, mempertakompli, seakan-akan apa namanya itu dia hanya mengakui Prabowo sebagai presiden tapi tidak mengakui Bapak Gibran sebagai wakil presiden. Tidak bisa. Dia ngomong mendukung Prabowo tapi tidak mendukung Pak Jokowi, itu sama saja bohong. Kenapa? Karena Prabowo sebagai presiden kita yang terpilih sudah berkali-kali menegaskan bahwa akan melanjutkan hal-hal kebaik yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya Bapak Jokowi. Ada dalam hadis kan Nabi berkata, "Man ahabbani wa ahabba man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa orang yang mencintai aku dan mencintai orang yang mencintai aku, maka dia akan bersama di dalam surga. Sekarang Pak Prabowo mencintai Pak Jokowi. Mana buktinya? Dia bertekad ingin meneruskan, melanjutkan apa-apa dari kebijakan Pak Jokowi. Kemudian dia mengambil anaknya sebagai wakil presiden, calon wakil presiden waktu itu, kemudian bersama-sama untuk apa namanya itu membangun bangsa dan negara Indonesia. Tapi sekarang ketika Rizik mengatakan dia mendukung Prabowo tapi tidak mendukung Pak Gibran Raka Buming Raka, ini balsit dia. Kalau mengatakan dia mendukung Prabowo tapi tidak mendukung Gibran, atau dia berusaha untuk bagaimana memenjarakan Bapak Presiden kita sebelum Pak Prabowo yaitu Pak Jokowi, ini cintanya cinta palsu. Ya. Dia mau apa namanya mendukung Prabowo harus satu paket, karena Pak Prabowo ini jadi presiden satu paket dengan Pak Gibran. Kalau misalnya hanya mendukung Prabowo tapi tidak mendukung wapresnya, atau secara tidak langsung dia tidak mendukung program-program yang ingin dilaksanakan oleh Prabowo, yaitu dalam hal-hal yang terkait dengan kebijakan Bapak Jokowi sebelumnya yang ingin dilanjutkan oleh Pak Prabowo, saya kira ini hanya ingin mengadu domba itu, dan saya yakin apa yang dilakukan Rizik Syihab tidak akan berhasil. Prabowo tidaklah bodoh untuk mengikuti apa yang diinginkan Rizik Syihab untuk apa namanya membuat jarak antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi. Tidak akan pernah berhasil. Baik. Mau lanjutkan dulu atau Imad atau bagaimana? Kemudian ada satu lagi tentang bagaimana Rizik Syihab mengatakan Pak Prabowo izinkan buka pendaftaran ke Palestina agar pemuda-pemudi Indonesia berjihad di Palestina. Mengenai usulannya untuk dibuka pendaftaran itu, pemuda-pemuda dari Indonesia pergi ke Palestina, saya setuju. Sama. Tapi yang pergi jangan saudara-saudara kami anak-anak Nusantara. Yang pergi jangan saudara kami dari Banten, dari Jawa Barat, dari Aceh, dari Papua, dari Maluku, dari Bali, jangan. Tapi keturunan Baklawi untuk pergi ke Palestina. Jadi Pak Prabowo, silakan Pak Prabowo untuk membuka pendaftaran perang ke Palestina oleh Rizik Syihab, tetapi yang pergi adalah Baklawi semua. Saya sebagai putra putri Nusantara melarang, sebagai putra Nusantara asli saya, melarang saudara saya se-Nusantara untuk daftar ke Palestina. Tetapi saya setuju jika Rizik Syihab membuka pendaftaran perang ke Palestina, tapi yang daftar semuanya adalah bin Syihab, Al-Atas, bin Yahya, Assegaf, dan lain sebagainya dari keluarga Balawi. Kalau orang tuh yang dekat itu di Tarim, Tarim itu dekat kalau mau nyebrang ke Israel. Dan Al-Hausi di sana, orang-orang Yaman membantu Palestina, sudah jelas perang untuk apa namanya melawan Israel dan sekutu Israel. Amerika lewat dari Yaman diserang oleh Al-Hausi, turunan Nabi itu di sana. Tapi adakah Balawi yang mau membantu Palestina? Adakah Balawi yang mau membantu Palestina yang ada di Tarim? Tidak ada. Kita tidak dengar kaum Balawi yang ada di Tarim itu membantu Palestina atau membantu Houthi dalam rangka menyerang Israel. Tidak ada. Maka saya sekali lagi nyatakan setuju dengan rencana Rizik Syihab membuka jihader-jihader ke Palestina, tetapi tidak setuju kalau anak-anak Nusantara yang ikut. Yang ikut cukup dari Al-Atas,
yang ikut cukup dari bin Syihab, bin Yahya, As-Segaf, Bafaraj dan lain sebagainya. Tetapi Sugiono, Fuad, Ubed, Imad, Rifki, jangan. Biarkan yang pergi itu adalah Al-Attas bin Syihab, bin Yahya dan lain sebagainya saja. Ya. Baik. Betul. Ya, saya juga setuju itu ya. Buka aja pendaftaran, tapi ya diberi contoh dulu, yaitu dari golongan Ba'alwi, bin Smith, Rizik Syihab dan lain sebagainya. Karena mereka yang memberikan gagasan, maka mereka yang harus memberikan teladan terlebih dahulu di dalam implementasinya. Setuju saya ya, Iman. Kalau perlu semuanya ya, Iman. Mungkin boleh juga enggak ya, Iman? Ba'alwi kan belum merasakan melawan penjajah. Iya. Di Indonesia ini hutang Ba'alwi di zaman kolonial suruh ke Palestina, semua Ba'alwi. Ya, Iman, itu mukibin Ba'alwi itu boleh dikirim juga apa tidak usah juga? Tidak boleh. Oh, Cukup 6 saudara kami yang mati gara-gara Rizik Syihab. Tidak boleh ada lagi tambah saudara-saudara saya dari anak-anak Nusantara yang mati konyol. Baik. Berarti khusus Ba'alwi. Khusus ya? Ba'alwi. Oke, baik. Jadi walaupun mukibin itu mendaftarkan diri, Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden wajib untuk melarang mukibin itu ikut. Karena mereka hanya terdoktrin, mereka adalah saudara saya, mereka adalah yang saya cintai. Tidak boleh mereka mati konyol hanya untuk menuruti Rizik Syihab. Baik, selamat datang pada Gus Fuad, selamat bergabung. Ini kita ngobrol-ngobrol tentang Reuni 212, gerombolan para munafikun cucu Yadukan Fir'aun ini, Gus Fuad. Barangkali Gus Fuad ada yang mau disamber atau mau dikomentari tentang Reuni 212 itu, Gus Fuad. Ya, jadi kalau kata Cicero itu, kalau kita mau mengetahui siapa pembunuhnya, maka lihat saja siapa yang diuntungkan. Kalau saya melihat di Rizik Syihab itu, kalau dia bicara tentang syariat Islam segala macam, itu kan dia sedang menipu, mengelabui umat Islam yang mayoritas di Indonesia untuk mengikuti apa yang dia mau. Karena kalau kita konsisten dengan apa itu tafsir Islam, tafsir Al-Quran, tafsir hadis yang normal, maka Pancasila itu adalah sesuai Quran, hadis dan syariat Islam. Tapi kan Rizik itu ada yang menyuruh Rizik itu kira-kira siapa ya? Kira-kira dari pergerakan Rizik Syihab itu siapa yang diuntungkan? Kalau kita perhatikan, yang diuntungkan dari pergerakan Rizik Syihab dan kawan-kawan HTI dan kawan-kawan itu kan kelompok barat, blok barat. Jadi ya pantas kalau saya menuduh Rizik Syihab itu ya kemungkinan agen intelijen Inggris, kemungkinan agen intelijen Mossad, kemungkinan dia anggota CIA, atau kemungkinan dia itu cuma agen dari agen salah satu blok barat itu. Artinya dia itu ya cuma preman pinggir jalan aja yang digerakkan oleh kepentingan blok barat. Nah, tujuannya sebenarnya satu. Agen kaki 5, Kiai. Iya, agen 5. Tujuannya itu cuma satu aja, mendistras pemerintahan kita. Mengadu domba, misalnya untuk konteks sekarang ini, mengadu domba antara presiden dan wapres. Kemudian apalagi yang dia itu membenturkan Pancasila dengan Al-Quran misalnya. Nah, ini semuanya kan sebenarnya itu hanya menciptakan distrust, untuk menciptakan syukur-syukur menjadi chaos gitu. Yang itu nanti kepentingan Barat akan masuk ke situ. Kalau Rizik Syihab itu agen Tiongkok kayaknya enggak, agen Rusia juga kayaknya enggak. Jadi ya mungkin agen dari agen alias secunguknya, dan itu ya cocok. Ya karena telurnya si Rizik Syihab kan juga cuma secunguk dari pemerintah kolonial Belanda. Ya gitu. Jadi ya bagi kita itu, bagi umat Islam yang nggak usah percaya lah sama Rizik. Apalagi kemarin dia masih ngomong juga tentang revolusi akhlak itu. Memang dia itu munafik. Rizik itu kan munafik. Si munafik itu kan kalau ngomong dia itu dusta. Memang dia sekarang sudah tahu bahwa si marga Syihab itu grupnya G, Gatel, Yahudi, Yuya. Ya kan? Apa pernah dia mendeklar dirinya sebagai bukan keturunan Nabi? Dia sampai hari ini masih
bersikuku dia keturunan Nabi, ya Nabi Yuya itu kan sebenarnya. Ya dari situ aja, masuk kalau ada orang Indonesia masih percaya sama Rizik Syihab itu saking gobloknya. Ya masalahnya itu apa itu misalnya kemarin itu ada juga kiai yang ikut gitu, Abuya yang ikut. Sekarang kita coba lihat itu Abuya beneran, kiai beneran atau Abuya abal-abal atau kiai abal-abal. Oh beneran ada santri. Oh berarti sekarang ini kita harus menerima kenyataan ada Abuya dan ada kiai yang otaknya soplak, yang goblok kan gitu aja. Karena nggak mungkin kalau nggak goblok kok mau ikut Rizik Syihab itu nggak mungkin. Iya iya. Jadi kalau saya itu ya biarin aja, dan sebenarnya saya nggak terlalu tertarik membahas ini reuni 212, tapi karena ada sahabat saya Kiai Maduddin Usman dan Kiai Tamam pengen membahas, ya saya ikutlah gitu. Tapi ini semata-mata saya ikut ini karena Kiai Imam dan karena Kiai Tamam, bukan karena reuni 212. Reuni 212 itu berapa kemarin itu perkiraan yang datang kan sekitar 4.000 orang aja. 4.000 orang itu artinya yang 2.000 orang itu pasti aparat kepolisian, TNI, intelijen. Jadi praktiknya cuma 2.000 orang yang datang. 2.000 orang dari seluruh Indonesia, dari perbandingan reuni peristiwa 212 yang dulu itu kan nggak ada apa-apanya. Itu cuma ya kalau uang ya rakyat saja. Dan ini semua kan sudah sejak 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu kita sampaikan bahwa kita harus mensosialisasikan temuan tesis dari Kiai Maduddin bahwa Habib Baklawi itu bukan keturunan Nabi. Kalau masyarakat sudah tahu, maka pergerakan mereka semua yang mau merusak negara, yang mau merusak Pancasila, yang menguntungkan kepentingan-kepentingan asing dan merusak Indonesia itu pasti mudah sekali dipatahkan. Dan hari ini kan terbukti reuni 212 yang datang ya cuma seberapa segelintir orang saja. Ya karena dulu itu jadi ramai karena persepsi bahwa si Rizik itu keturunan Rasulullah. Nah sekarang setelah tahu ya nggak ada yang sudi. Gitu. Iya. Ya, maka kata kuncinya kan saya bilang bahwa yang harus di apa itu, mungkin Kiai Ahmad masih ingat itu, yang harus digemakan, yang harus disosialisasikan itu soal nasabnya Habib saja, bukan soal apa itu perilaku mereka atau kasus-kasus yang mereka lakukan. Pokoknya kalau nasabnya rungkat, semua yang mereka lakukan akan rungkat. Karena sejak dulu saya berpikir bahwa apa itu yang lebih berbahaya itu bukan Rizik Syihab tetapi Lutfi bin Yahya. Gitu. Lutfi bin Yahya itu lebih berbahaya daripada Rizik Syihab. Kalau bagi saya Rizik Syihab itu ya cuma preman kampung aja lah. Biarin aja mampu sendiri dia. Lama-lama juga nggak ada yang ikut. Tapi Lutfi bin Yahya itu dengan omongan halusnya, dengan halusinasinya, menerima apa wisik-wisiknya, itu bisa mengacaukan barisan anti gini hari ini terbukti. Gitu loh. Dan saya lihat ya ini yang di PBNO itu juga nggak punya nyali, udah gitu aja. Nggak punya nyali. Tapi saya harus deklar juga loh. Saya bukan pendukung MLB NU, gitu loh. Saya tetap mendukung apa itu Gus Yahya sebagai ketum PBNU sampai muktamar berikutnya yang normal gitu. Tapi saya kecewa dengan Gus ketum ini. Kalau bicara sih kalau kelihatan apa itu luar biasa. Cuma kalau menghadapi Baklawi kok jadi inferior juga. Itu saya ini jengkel. Bagi saya itu persoalan Habib termasuk si Lutfi itu tanggung jawab NU nomor 1 itu, tanggung jawab PBNU. Ya negara harusnya tinggal menyetempel saja lah, PBNU-nya kayak begini, masih main-main apa itu metafor dan seterusnya ya publik gagal menangkap pesannya gitu loh. Saya tidak meragukan komitmennya Gus Yahya, tapi saya kecewa dengan cara beliau berbicara, cara beliau memainkan metafor isyarah itu. Ya nggak usah pakai isyarah lah. Ini yang di bawah itu mintanya instruksi apa, Gus Yahya bilangnya apa, si Habib itu apa itu masih dianggap keturunan Nabi apa bukan? Si Habib itu masih dianggap NU apa bukan? Setelah terbukti bahwa secara saintifik, secara ilmiah Habib itu bukan keturunan Nabi, dan apa itu secara empirik jelas-jelas bahwa Habib itu merusak NU, menjadi parasit NU, mau kita apain gitu loh. Kita nunggu instruksi ketum PBNU. Habib itu kita sembelih apa kita suruh pergi apa gimana gitu loh. Jangan main-main aja, nggak usah bantu kita. Wah kan publik nggak bisa nangkap pesannya itu. Ya ini saya agak keras nggak apa-apa, Bang. Gus Ketum juga membiarkan Kiai Imam dipecat kok. Ada juga katanya Gus Ketum bilang itu nggak ikut-ikutan saya dalam soal penggantian Kiai Imam, nggak ikut-ikutan apa, nggak usah kayak begitulah, pura-pura tidak tahu. Masa Ketum nggak tahu, kalau nggak tahu dari Ketum ya sudah mundur sekalian aja, gitu loh. Tapi harus saya sampaikan loh, saya bukan pendukung MLB, saya nggak setuju MLB, karena di MLB itu, di kubu MLB itu, saya lihat juga ada beberapa tokohnya yang
main homo sama Habib gitu loh. Jadi mau ketumnya mau diganti mau nggak diganti itu bagi saya nggak penting. Yang penting itu sikap tegas NU kepada Habib, karena jelas itu merusak NU, merusak bangsa dan negara. Jelas mereka bukan keturunan Nabi. Sikap yang jelas, yang tegas. Mau masih dianggap Habib itu masih dianggap NU apa bukan? Setahu saya kan pendiri NU nggak ada yang Habib. Habib itu kan ajaran yang berbeda, bukan ajarannya NU, bukan ajarannya Mbah Hasim. Kenapa sekarang jadi pengurus PBNU? Kenapa sekarang jadi pengurus NU di level-level di bawahnya? Mereka kan sudah punya apa itu RA gitu, Robito, Alawiyah itu, ya biar mereka di situ. NU kan orang-orang pintar, tempatnya kiai-kiai pintar. Nah, Habib itu kan goblok semua, kerjaannya halusinasi saja. Masa dimasukkan? Ya coba itu Habib yang di PBNU itu bisa baca kitab nggak? Iya. Saya sudah setahun lebih sama, ya kira-kira setahun lah. Saya bikin surat terbuka sama ketum PBNU agar mecat Habib yang ada di PBNU. Yang dipecat malah kiai. Matiin nantang apa gimana? Bukan nantang saya, nantang Nadiin Kultural. Gitu loh. Itu yang di pengurusan PBNU pusat itu. Sekarang coba di polling saja. Siapa yang dianggap tokoh NU? Itu apa yang di struktur PBNU? Apa yang seperti Kiai Tamamunji, Kiai Imad, Kiai Norehya, atau dan yang lainnya? Gitu loh. Coba tanyakan itu kepada Nadiin Kultural. Malah hanya untuk bela Habib, marwahnya PBNU rusak kayak begini. Jangan-jangan dapat duit, jangan-jangan dapat apa? Jangan-jangan dapat Habibah, ya? Apa mau cari apanya Habibah, apa gimana? Yang jelas dong. Nah ini aku udah emosi ini, udah.